Bayangkan diri Anda berjalan di tengah pasar yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan pikiran dan penilaian mereka sendiri. Ada yang melihat Anda dengan senyum penuh hormat, memuji langkah dan sikap Anda. Ada pula yang memandang dengan mata sinis, berbisik pelan, seakan menilai segala yang Anda lakukan. Saat pujian datang, hati Anda mungkin membuncah, seperti burung yang baru saja menemukan angin untuk mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Namun, ketika celaan menyusul, perasaan itu bisa runtuh dalam sekejap, bagaikan ombak yang menghantam karang tanpa belas kasihan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan opini, di mana kata-kata orang lain seringkali menjadi cermin bagi harga diri kita. Kita belajar sejak kecil bahwa pujian adalah hadiah dan celaan adalah hukuman. Tanpa sadar, kita tumbuh dengan rasa haus akan validasi dan ketakutan akan penolakan. Namun, tidakkah Anda pernah merasa lelah? Lelah menjadi hamba dari pujian dan celaan? Lelah menggantungkan kebahagiaan pada seberapa baik atau buruk orang lain memandang Anda? Laozi, dalam Tao Te Ching bab 13, mengajarkan sebuah rahasia yang dapat membebaskan kita dari perbudakan ini. Ia mengatakan bahwa baik pujian maupun celaan adalah hal yang sama. Keduanya membawa kecemasan, dan keduanya bisa menjebak kita dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Lebih dalam dari itu, ia mengungkap bahwa penderitaan terbesar manusia lahir dari satu hal, keterikatan kita pada ego. Seakan-akan kita menggenggam sebuah batu bara panas, berpikir bahwa semakin erat kita memegangnya, semakin aman kita. Padahal, justru genggaman itulah yang melukai kita. Lantas, bagaimana cara melepaskan genggaman itu? Bagaimana cara melangkah tanpa dibebani oleh pendapat orang lain? Dan bagaimana kita bisa menemukan kebebasan sejati di dalam diri kita? Mari kita jelajahi ajaran kuno ini. Sebuah kebijaksanaan yang, jika dipahami dengan hati, dapat mengubah cara kita memandang kehidupan selamanya. 1. Pujian dan celaan. Ilusi yang mengikat jiwa. Di dunia ini, kita sering diajarkan untuk menganggap pujian sebagai sesuatu yang baik dan celaan sebagai sesuatu yang buruk. Sejak kecil, kita dipuji ketika melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang lain, dan kita dicela ketika dianggap melanggar norma atau ekspektasi. Tanpa sadar, kita membangun kehidupan yang berpusat pada satu hal, keinginan untuk diterima dan ketakutan akan ditolak. Namun Laozi dalam Tao Te Ching bab 13 mengungkapkan bahwa pujian dan celaan sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Keduanya hanyalah cerminan dari opini manusia yang berubah-ubah. Ia berkata bahwa pujian dan celaan sama-sama membawa kecemasan. Mengapa demikian? Karena ketika kita terlalu bergantung pada pujian, kita menciptakan ketakutan baru dalam diri kita sendiri. Ketakutan akan kehilangan pengakuan tersebut. Coba bayangkan seorang seniman yang mendapatkan banyak apresiasi karena karyanya. Ia merasa bahagia, dihormati, dan mungkin berpikir bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Namun di balik kegembiraan itu, tersembunyi bayang-bayang kegelisahan. Bagaimana jika suatu hari orang-orang berhenti menyukainya? Bagaimana jika karyanya berikutnya tidak mendapat pujian yang sama? Sedikit demi sedikit, ia mulai menciptakan tekanan dalam dirinya sendiri. Berusaha memenuhi ekspektasi yang ada, bukan lagi karena keinginannya untuk berkarya, tetapi karena ketakutannya akan kehilangan penerimaan orang lain. Sebaliknya, celaan bekerja dengan cara yang sama, hanya dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Ketika seseorang dihina atau dikritik, perasaan rendah diri muncul, seakan-akan nilai dirinya telah dihancurkan oleh beberapa kata yang keluar dari mulut orang lain. Ia merasa perlu membuktikan diri, berusaha membantah atau bahkan membentuk hidupnya agar sesuai dengan keinginan orang lain. Tanpa sadar, hidupnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri. Ia menjadi boneka yang bergerak berdasarkan tali yang ditarik oleh opini orang di sekitarnya. Laozi melihat betapa rapuhnya manusia yang hidup dalam ketergantungan pada pujian dan celaan ini. Ia menyadari bahwa keduanya hanyalah pantulan dari sesuatu yang lebih dalam, ketidakamanan dalam diri manusia yang belum memahami nilai sejatinya. Jika seseorang memiliki kedamaian dalam dirinya sendiri, ia tidak akan terpengaruh oleh pujian maupun celaan.
ia akan memahami bahwa keduanya hanyalah gelombang di permukaan air, sementara inti dari keberadaannya tetap tak tersentuh di kedalaman yang sunyi. Orang yang telah memahami ini akan melihat pujian dan celaan seperti angin yang bertiup, kadang lembut, kadang kencang, tetapi tidak pernah bisa menggoyahkan gunung yang kokoh. Ia tidak akan bersukacita secara berlebihan ketika dipuji, karena ia tahu bahwa esok hari bisa saja orang yang sama berbalik mencelanya. Ia juga tidak akan tenggelam dalam kesedihan ketika dicela, karena ia memahami bahwa kata-kata hanyalah gema dari ketidaktahuan dan ego manusia. Lantas, bagaimana cara kita mencapai kondisi ini? Bagaimana kita bisa terbebas dari ketergantungan terhadap validasi eksternal? Jawabannya adalah dengan menyadari bahwa nilai diri kita tidak berasal dari bagaimana orang lain melihat kita, tetapi dari bagaimana kita melihat dan mengenal diri sendiri. Bayangkan seseorang yang telah mengenal dirinya sendiri dengan begitu dalam. Ia memahami kekuatan dan kelemahannya. Ia tahu bahwa dirinya tidak sempurna, tetapi juga tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa utuh. Orang seperti ini tidak lagi membutuhkan pujian untuk merasa berharga, karena ia telah menemukan nilai dalam dirinya sendiri. Ia juga tidak gentar oleh celaan, karena ia tahu bahwa opini orang lain tidak bisa menggantikan kebenaran yang ia sadari dalam dirinya. Ketika kita melepaskan keterikatan terhadap pujian dan celaan, kita mulai menjalani kehidupan dengan ringan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk disukai atau ketakutan akan ditolak. Kita bertindak bukan karena ingin diterima, tetapi karena kita benar-benar ingin melakukannya. Kita berbicara bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ada sesuatu yang jujur dalam diri kita yang ingin diungkapkan. Inilah kebebasan sejati, hidup tanpa harus selalu mencari validasi, tanpa harus selalu membuktikan diri. Seperti air yang mengalir mengikuti jalannya sendiri, tanpa peduli apakah orang memujinya karena kejernihannya atau mencelanya karena arusnya yang deras. Ia tetap mengalir karena itulah hakikatnya. Laozi mengajarkan bahwa jika kita dapat melihat diri kita seperti ini, kita tidak lagi menjadi korban dari kata-kata orang lain. Kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Dan dalam ketenangan itu, kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun, kecuali pada kesadaran kita sendiri. 2. Ego sebagai sumber penderitaan. Dalam kehidupan ini, kita seringkali merasa bahwa penderitaan berasal dari hal-hal eksternal, kritik yang menyakitkan, kehilangan yang mendalam, atau kegagalan yang memalukan. Kita menganggap bahwa dunia luar adalah penyebab dari kesedihan kita, seolah-olah penderitaan itu dilemparkan kepada kita oleh keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, Laozi dalam Tao Te Ching bab 3 mengungkapkan sebuah kebenaran yang lebih dalam. Penderitaan terbesar manusia tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari keterikatannya pada ego. Ego adalah perasaan aku yang terlalu besar, sebuah cermin yang selalu menampilkan bayangan diri yang ingin kita pertahankan. Kita ingin terlihat kuat, dihormati, dan diakui. Kita membangun identitas yang kita yakini sebagai aku dan berusaha mati-matian untuk mempertahankan citra itu. Ketika sesuatu mengancamnya, misalnya celaan, kegagalan, atau penghinaan, kita merasa seolah-olah dunia kita runtuh. Tetapi apakah benar yang runtuh itu adalah dunia kita? Ataukah hanya ilusi yang selama ini kita ciptakan sendiri? Laozi berkata, "Jika aku tidak menganggap diriku penting, bagaimana aku bisa mengalami penderitaan?" Kalimat ini sederhana tetapi mengandung kebijaksanaan yang dalam. Selama kita terus melihat diri kita sebagai sesuatu yang harus selalu dilindungi, dihormati, dan dijaga dari segala bentuk serangan, kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Kita takut kalah, takut kehilangan, takut tidak dihargai, dan takut dicap gagal. Ketakutan-ketakutan ini bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari ego yang berusaha mempertahankan keberadaannya. Bayangkan seseorang yang sangat peduli dengan reputasinya. Ia selalu berpikir tentang bagaimana orang lain melihatnya. Apakah ia cukup dihormati? Apakah ia terlihat sukses? Apakah ia dipandang sebagai orang yang bijak?
Ia menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membentuk citra dirinya, seolah-olah hidup ini adalah panggung sandiwara di mana ia harus selalu tampil sempurna. Namun, apa yang terjadi ketika sesuatu di luar kendalinya merusak citra tersebut? Apa yang terjadi ketika orang-orang mulai meragukannya? Atau ketika ia mengalami kegagalan yang tidak bisa ditutupi? Kegelisahan pun muncul. Ia merasa malu, marah, dan tertekan. Bukan karena dunia benar-benar menghancurkannya, tetapi karena ia sendiri yang membangun dinding ego yang begitu tinggi, hingga retak sedikit saja sudah membuatnya merasa hancur. Laozi ingin kita menyadari bahwa ego adalah penjara yang kita buat sendiri. Sebuah ilusi yang membuat kita terus berusaha membuktikan sesuatu kepada dunia, padahal dunia itu sendiri tidak pernah benar-benar peduli. Lantas, bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan ini? Jawabannya bukan dengan menambah lebih banyak lapisan perlindungan pada ego, tetapi justru dengan melepaskan keterikatan terhadapnya. Seseorang yang tidak lagi terlalu peduli dengan dirinya sendiri dalam arti egois akan mengalami kebebasan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Ia tidak takut kehilangan pengakuan, karena ia tidak hidup untuk validasi orang lain. Ia tidak gentar oleh hinaan, karena ia tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan opini eksternal. Bayangkan seseorang yang hidup tanpa keterikatan pada ego. Ia menjalani hari-harinya dengan ringan, tidak terbebani oleh ambisi yang lahir dari keinginan untuk diakui. Ketika ia dipuji, ia tersenyum dan melanjutkan hidupnya tanpa terbebani untuk terus memenuhi ekspektasi tersebut. Ketika ia dicela, ia tidak terguncang, karena ia tahu bahwa celaan hanyalah angin yang berlalu. Orang seperti ini tidak mengalami penderitaan seperti kebanyakan orang, bukan karena ia kebal terhadap dunia, tetapi karena ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Laozi mengajarkan bahwa jika kita dapat melonggarkan cengkeraman kita pada ego, kita akan mengalami ketenangan yang selama ini kita cari di tempat yang salah. Kita tidak perlu lagi berusaha menjadi seseorang yang selalu benar, selalu dihormati, atau selalu berhasil. Kita bisa menjalani hidup dengan lebih sederhana, seperti air yang mengalir mengikuti jalannya sendiri tanpa melawan arus dengan sia-sia. Pada akhirnya, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang membangun ego yang lebih besar, tetapi tentang memahami bahwa ego itu sendiri hanyalah ilusi yang menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Dengan melepaskan keterikatan kita padanya, kita menemukan kebebasan sejati, sebuah kedamaian yang tidak bisa dihancurkan oleh pujian maupun celaan, kemenangan maupun kegagalan. Inilah esensi dari Tao, mengalir dalam kehidupan tanpa beban, tanpa ketakutan, dan tanpa keterikatan yang membelenggu. 3. Menjadi pemimpin yang bijaksana. Menyatukan diri dengan dunia. Kepemimpinan dalam banyak pandangan dunia seringkali dikaitkan dengan kekuasaan, otoritas, dan dominasi. Seorang pemimpin dipandang sebagai sosok yang berada di atas, seseorang yang harus dihormati, ditakuti, dan diikuti. Dalam masyarakat modern, banyak pemimpin yang terperangkap dalam ilusi ini, bahwa semakin tinggi kedudukan mereka, semakin besar jarak yang harus mereka jaga dari orang-orang yang mereka pimpin. Mereka membangun tembok antara diri mereka dan dunia luar, menjaga gengsi dan menghindari kesan kelemahan. Namun, Laozi dalam Tao Te Ching bab 13 menawarkan perspektif yang berbeda. Seorang pemimpin sejati bukanlah seseorang yang meninggikan dirinya, tetapi seseorang yang menyatu dengan mereka yang dipimpinnya. Barang siapa mencintai dunia seperti mencintai dirinya sendiri, ia dapat dipercaya untuk memimpin dunia. Kata-kata ini mengandung makna yang mendalam. Laozi mengajarkan bahwa pemimpin yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang memerintah dengan tangan besi atau mereka yang mengejar penghormatan dari bawahannya. Sebaliknya, pemimpin sejati adalah mereka yang melihat diri mereka sebagai bagian dari dunia, bukan sebagai penguasa atasnya. Bayangkan seorang pemimpin yang rendah hati, yang tidak merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang yang ia pimpin. Ia tidak membutuhkan sanjungan untuk merasa berharga, tidak takut kehilangan posisinya.
dan tidak menciptakan jarak antara dirinya dan mereka yang berada di bawahnya. Pemimpin seperti ini tidak berusaha mengendalikan orang lain melalui rasa takut, tetapi melalui rasa hormat yang lahir dari ketulusan dan kebijaksanaan. Namun, mengapa begitu banyak pemimpin yang gagal memahami prinsip ini? Jawabannya sederhana: ego dan ketakutan. Ego membuat seseorang ingin dianggap lebih tinggi dari orang lain. Ia ingin diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Ia takut terlihat lemah, takut kehilangan kendali, takut kehilangan posisinya. Dan ketakutan ini membuatnya membangun benteng yang memisahkan dirinya dari orang-orang yang seharusnya ia pimpin dengan kasih dan kebijaksanaan. Laozi memahami bahwa seorang pemimpin yang terjebak dalam ego dan ketakutan akan kehilangan kualitas kepemimpinan sejatinya. Ia akan sibuk mempertahankan citra dirinya, mengkhawatirkan bagaimana ia dipandang, dan dalam prosesnya, ia akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang ia pimpin. Karena itu, Laozi mengajarkan prinsip yang sederhana namun mendalam. Pemimpin yang hebat bukanlah yang menempatkan dirinya di atas orang lain, tetapi yang menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak akan menjadikan dirinya pusat perhatian. Ia tidak akan berusaha menunjukkan betapa kuat atau cerdasnya ia. Sebaliknya, ia akan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih banyak daripada menghakimi, dan melayani lebih banyak daripada menuntut. Sejarah penuh dengan contoh pemimpin yang mengikuti kebijaksanaan ini. Mahatma Gandhi misalnya, tidak memerintah rakyat India dengan kekuatan atau ancaman, tetapi dengan cinta dan pengorbanan. Ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka yang ia perjuangkan, tetapi justru menyatu dengan mereka, hidup sederhana, berjalan bersama rakyatnya dalam perjuangan panjang menuju kebebasan. Dan karena itulah, rakyatnya mengikuti dia dengan setia, bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena mereka terinspirasi. Konsep kepemimpinan yang diajarkan Laozi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua adalah pemimpin dalam cara kita masing-masing, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, bahkan dalam cara kita membawa diri di hadapan dunia. Jika kita ingin dihormati dan didengarkan, bukanlah otoritas atau dominasi yang harus kita kejar, tetapi ketulusan dan kebijaksanaan. Seorang ayah yang bijaksana tidak akan mendikte anak-anaknya dengan keras, tetapi akan menjadi contoh melalui perbuatannya. Seorang pemimpin di tempat kerja yang dihormati bukanlah yang selalu memerintah, tetapi yang mendukung dan membimbing timnya dengan penuh empati. Seorang guru yang benar-benar berpengaruh bukanlah yang hanya memberikan perintah dan tuntutan, tetapi yang memahami siswanya, memperlakukan mereka dengan hormat, dan memberikan ilmu dengan hati yang terbuka. Laozi mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang memiliki kekuatan lebih, tetapi tentang bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan harmoni. Ketika pemimpin terbaik bekerja, orang-orang berkata, "Kita melakukannya sendiri." Inilah esensi dari kepemimpinan dalam Taoisme, kepemimpinan yang tidak mendominasi, tetapi menginspirasi. Ketika kita memahami bahwa dunia ini bukanlah sesuatu yang harus kita kendalikan, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh kebijaksanaan dan kasih, kita akan mulai melihat bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling kuat, tetapi tentang menjadi yang paling mengerti. Laozi mengajak kita untuk melepaskan ego dalam kepemimpinan dan merangkul kebijaksanaan dalam kesederhanaan. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang berdiri paling tinggi, tetapi mereka yang paling dekat dengan hati orang-orang yang mereka pimpin. 4. Melepaskan ego, menemukan kebebasan sejati. Di dalam hati setiap manusia, ada keinginan yang mendalam untuk bebas. Bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, dan bebas dari belenggu yang mengikat pikiran dan perasaan. Namun ironisnya, banyak orang justru menghabiskan hidupnya dengan membangun tembok-tembok yang semakin mempersempit ruang geraknya sendiri. Mereka berusaha mengendalikan bagaimana dunia melihat mereka, bagaimana orang lain memperlakukan mereka, dan bagaimana mereka bisa menjaga citra diri yang telah mereka bentuk. Dalam ketidaksadaran, mereka terjebak dalam sebuah ilusi yang disebut ego.
dan ego inilah yang menjadi akar dari segala penderitaan. Laozi dalam Tao Te Ching bab 13 mengajarkan bahwa jika kita tidak menganggap diri kita begitu penting, kita tidak akan mengalami penderitaan. Pernyataan ini mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin dengan tidak terlalu peduli pada diri sendiri, kita justru bisa menemukan kebahagiaan? Bukankah selama ini kita diajarkan untuk menghargai diri kita, untuk melindungi harga diri, dan untuk memastikan bahwa kita mendapatkan penghormatan yang pantas? Namun, kebijaksanaan Laozi mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak mengatakan bahwa kita harus membenci diri sendiri atau mengabaikan kebutuhan kita. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan karena kita kurang menghargai diri, tetapi justru karena kita terlalu terikat pada citra diri yang kita bangun. Bayangkan seseorang yang sangat peduli dengan bagaimana orang lain memandangnya. Ia berusaha keras agar selalu terlihat baik, berbicara dengan hati-hati agar tidak disalahpahami, dan menghindari segala situasi yang bisa merusak reputasinya. Setiap kali seseorang memujinya, ia merasa bangga. Tetapi ketika ada yang mengkritik atau mencelanya, ia langsung merasa terhina dan marah. Hidupnya seolah menjadi permainan antara pujian dan celaan, di mana kebahagiaannya bergantung sepenuhnya pada bagaimana orang lain menilainya. Disinilah letak jebakan ego. Ego membuat kita berpikir bahwa kita adalah sesuatu yang harus selalu dijaga, selalu diperjuangkan, dan selalu dibela. Ego membuat kita mudah tersinggung, mudah terluka, dan mudah kehilangan ketenangan. Setiap kali kita merasa dihina, setiap kali kita merasa tidak dihargai, itu bukan karena dunia benar-benar merugikan kita, tetapi karena kita sendiri yang terlalu melekat pada ilusi harga diri yang rapuh. Laozi mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas. Ia mengajarkan bahwa hidup yang sejati bukanlah tentang menjaga citra diri, tetapi tentang mengalami keberadaan ini dengan kebebasan yang penuh. Bagaimana caranya? Dengan melepaskan keterikatan terhadap ego. Ketika kita berhenti menganggap diri kita terlalu penting, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita tidak lagi mudah marah ketika seseorang mengkritik kita, karena kita memahami bahwa kritik hanyalah pendapat, bukan kebenaran mutlak. Kita tidak lagi takut kehilangan validasi orang lain, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak bergantung pada bagaimana dunia melihat kita. Kita menjadi ringan, bebas, dan mampu menikmati hidup apa adanya, tanpa perlu terus-menerus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ada sebuah kisah Zen yang menggambarkan kebijaksanaan ini dengan indah. Suatu hari, seorang guru Zen dihina oleh seseorang di depan murid-muridnya. Namun sang guru tetap tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau tersinggung. Murid-muridnya pun bertanya, "Guru, mengapa Anda tidak marah ketika orang itu menghina Anda?" Sang guru menjawab, "Jika seseorang memberimu hadiah tetapi engkau tidak menerimanya, lalu hadiah itu milik siapa?" Jawaban ini sederhana tetapi mengandung makna yang mendalam. Kata-kata orang lain, baik itu pujian atau celaan, hanyalah seperti hadiah yang ditawarkan kepada kita. Jika kita menerimanya dengan penuh keterikatan, kita akan terpengaruh olehnya. Kita akan merasa senang ketika dipuji dan merasa hancur ketika dicela. Namun, jika kita memilih untuk tidak menerima hadiah itu, kata-kata tersebut tidak akan memiliki kekuatan atas kita. Begitu pula dengan ego. Selama kita terus menggenggamnya erat-erat, kita akan selalu mengalami penderitaan. Tetapi jika kita belajar untuk melonggarkan genggaman kita akan menyadari bahwa kita tidak perlu selalu membela diri, tidak perlu selalu merasa dihormati, dan tidak perlu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya hanya ilusi belaka. Melepaskan ego bukan berarti kita menjadi lemah atau pasrah terhadap kehidupan. Justru sebaliknya, orang yang telah melepaskan ego adalah orang yang paling kuat, karena ia tidak lagi bisa dihancurkan oleh hinaan atau dipermainkan oleh pujian. Ia hidup dengan ketenangan, bukan karena dunia selalu berpihak padanya, tetapi karena ia telah menemukan kebebasan sejati di dalam dirinya sendiri. Laozi mengajarkan bahwa seperti air yang mengalir tanpa hambatan, seperti angin yang berembus tanpa keterikatan, begitulah seharusnya kita menjalani hidup. Tidak terbebani oleh keinginan untuk selalu dihormati,
tidak terjebak dalam rasa takut akan penolakan, dan tidak diperbudak oleh opini yang terus berubah-ubah. Ketika kita mencapai keadaan ini, kita akan menyadari bahwa hidup menjadi jauh lebih sederhana dan indah. Kita tidak perlu lagi mengejar penghormatan, karena kita telah menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Kita tidak perlu lagi takut kehilangan sesuatu, karena kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar bisa hilang dari diri kita selain ilusi yang selama ini kita pertahankan. Laozi mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin hidup dengan terus-menerus mempertahankan sesuatu yang rapuh, ataukah kita ingin hidup dengan kebebasan yang sesungguhnya? Jika jawabannya adalah kebebasan, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan Tao. Jalan di mana kita melepaskan beban ego, melepaskan keterikatan pada pujian dan celaan, dan menemukan ketenangan dalam keberadaan kita yang alami. Dan ketika kita berhasil melakukannya, kita akan menemukan bahwa dunia ini bukan lagi tempat yang penuh dengan tekanan dan penderitaan, tetapi sebuah ruang yang luas, tenang, dan damai, di mana kita bisa mengalir seperti air, bebas seperti angin, dan bahagia tanpa syarat. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa sedikit celaan yang kita hindari. Bukan pula tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan dunia, atau seberapa keras kita berusaha mempertahankan harga diri yang kita bangun. Hidup yang sejati, seperti yang diajarkan oleh Laozi dalam Tao Te Ching bab 13, adalah tentang bagaimana kita melepaskan ilusi yang mengekang kita. Ilusi bahwa kita harus selalu dihormati, selalu diakui, dan selalu dipandang tinggi oleh orang lain. Seperti angin yang berhembus tanpa rencana, seperti air yang mengalir tanpa menuntut bentuk, hidup menjadi ringan ketika kita tidak lagi terikat pada ego. Ketika kita tidak lagi terlalu peduli dengan bagaimana dunia melihat kita menemukan kebebasan yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kita menjadi damai bukan karena dunia selalu berpihak pada kita, tetapi karena kita tidak lagi mencari tempat yang tetap di dunia yang terus berubah. Laozi mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang meninggikan dirinya, tetapi yang menyatu dengan dunia. Bahwa penderitaan sejati bukan berasal dari hinaan atau pujian, tetapi dari keterikatan kita terhadap ego. Dan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti mengejarnya. Maka, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin terus menjadi hamba dari opini dunia? Apakah kita ingin terus berusaha mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita miliki? Jika jawabannya adalah tidak, maka jalan yang harus kita tempuh adalah jalan Tao. Jalan di mana kita melepaskan segala beban yang tidak perlu dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat, kita menyadari bahwa tangan kita akhirnya bebas. Ketika kita berhenti mencari pengakuan, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Dan ketika kita berhenti mengejar kebahagiaan di luar diri kita menyadari bahwa kebahagiaan itu telah ada di dalam diri kita selama ini. Melepaskan ego bukanlah kehilangan diri, tetapi menemukan diri yang lebih luas. Diri yang tidak terikat, tidak terbebani, dan tidak terguncang oleh apapun. Diri yang berjalan dengan ringan, seperti awan yang bergerak di langit tanpa tujuan, tetapi selalu dalam keseimbangan yang sempurna. Inilah kebijaksanaan Tao. Inilah kebebasan sejati. Dan inilah kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh pujian atau celaan, melainkan oleh ketenangan dan kesadaran yang dalam.